Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di channel ini. Terima kasih kepada yang udah komentar ya, yang udah subscribe, yang udah like dan dislike kita juga ya. Alhamdulillah kalian semua luar biasa. Dan kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik ya, yang baru saja melihat ya reaksi kita pengen mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ya insya-Allah kita akan buat reaksi yang luar biasa dan juga terbaik buat kalian semua ya. Pakcik, ceritakan video apa yang kali ini kita akan bakar ya. Sebelum ini kita pernah reaksi kepada video-video arsitektur, karena macam background The Pakcik sendiri ada juga sedikit ilmu tentang arsitektur ini. Tetapi kali ini kita akan melihat kepada ibu kotanya di Kalimantan Timur ya. Ibu kota baru bagi Jakarta yang dinamakan sebagai, kalau nggak silap, Nusantara ya kan? Iya. Ya, Nusantara itu. Dan saking banyaknya pembangunan yang terbaru yang kita ingin lihat sendiri, pengen lihat apa kondisi semasa dan juga apa perkembangan terbaru. Maksudnya di sini ada juga yang dibuatkan macam tol di bawah laut. Tol di bawah laut ya. Itu luar biasa guys. Nggak ada lagi, nggak tahu juga ya. Tapi ya, kita nggak tahu juga. Di dunia ini tol di bawah laut aja ya? Ya, seperti kalau di Malaysia sendiri. Itu di dunia ini ada nggak? Ya, itu nggak pasti. Cuma kalau di Malaysia itu dinamakan sebagai smart tunnel. Smart tunnel itu, smart tunnel itu sepanjang durasi 3 hingga 4 km panjang untuk mengisolasikan air hujannya itu. Itu tujuannya. Tetapi kita nggak pasti lagi berapa panjang tol di bawah laut ini. Nah, ya benar guys. Ini dikatakan hingga bukit-bukit, gunung-gunung itu diratakan ya untuk membuat proyek ini, dan juga beberapa buah pulau yang berdekatan itu mereka dulu disambungin. Mungkin melalui jambatannya. Itu juga. Jambatannya yang kayak gitulah, yang ini benar-benar luar biasa. Dan juga proyek kereta apinya juga. Nah, ya benar-benar. Kalau kamu lihat ya, kalau dari atas ya, mata kasar juga animasi yang dibikin ya. Ketika kita melihat reaksi sebelum ini ya, tempat ini, ya Allahu Akbar, tempat itu emang indah sekali guys. Indah banget tuh soalnya ya. Tetapi guys, tetapi di dalam dunia construction, dunia macam pembinaan ini, sewaktu pembinaan itu pasti adanya macam apa, terlalu bahang, terlalu suasananya memang beda banget lah. Maksudnya tanah diratakan itu pasti kita sebagai orang biasa nih melihat macam, ya Allah, kenapa dihancurkan. Tetapi kita ingin melihat seterusnya, development seterusnya itu pasti indah banget, insya Allah. Iya, tapi kamu harus ingat ya Pakcik, kalau namanya Indonesia, namanya pembangunan itu, mereka akan menambah warna hijau itu banyak ya kan. Iya, pastinya begitu. Ya, karena mereka nggak akan meninggalkan seperti macam New York City yang itu nggak ada sudah hutannya, nggak ada sudah ini. Tapi namanya Indonesia itu, mereka akan mencampur. Maksudnya menyeimbangkan di antara alam dan juga kemodernan. Yes. Ya guys, jadi gimana ini ya? Ternyata gunungnya sudah dirata, pulau disambung ya. Tol di bawah laut ini siap ditembus. Proyek Pak Jokowi jalan lancar. Jadi kita lihat bersama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Ibu kota baru ya. Ya Allah, ini seru banget. Pasti kalian sudah lihat desain final ibu kota negara yang baru kan Sobat Petrindo? Gimana menurutmu?
Lebih keren Istana Negara yang sekarang atau yang baru nih? Ini Munculnya desain seperti final Garuda, ibu kota guys. baru ini Betul. yang ditargetkan akan menyedot 466 triliun sempat membuat heboh publik. Ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa ibu kota jadi pindah ke Kalimantan dan dari mana anggarannya. Rancangan Undang-Undang Proyek Ibu luar Kota biasa Negara dan RUU IKN yang sudah jadi undang-undang sejak 18 Januari 2012 bakal jadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta yang berada di Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, ibu kota negara dipastikan jadi pindah ya. Selanjutnya, yang sering jadi pertanyaan, sudah sejauh apa sih kesiapan infrastruktur di ibu kota baru? wah, dan sudah proyek itu sudah mulai berjalan ya. Oh. Sudah di rata-rata juga. Pertama, dari segi infrastruktur bidang sumber daya air, pemerintah sedang membangun Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy, lokasi tepatnya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bendungan ini Ini telah penting dimulai nih, Mbak Cik, konstruksinya untuk sejak mencari Juli sumber air 2020. semua segala ini Yes. penting ya kan. Akan rampung di Itu 2023 mendatang. sebelum didesain lagi, sebelum adanya masuk ke site ataupun construction itu, sebelumnya lagi itu pasti dikaji dahulu geologinya, Tempat itu, Yes. tanahnya kayak itulah, kondisi tanahnya. segalanya dikaji dahulu, sesuai Oh. ataupun tidak. Mhm. Nah, Ayo lanjut. Bendungan akan mempunyai daya tampung 10 juta meter kubik untuk dapat memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 50%. Bendungan dibangun oleh PT Berantas Abipraya Persero dengan biaya 556 miliar rupiah. Hingga kini progresnya telah mencapai 33%. Wow Oh. banget ya. 33 ya. Kedua, Jembatan Pulau Balang. Jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penopang ibu kota baru yang sudah selesai dibangun Oh, dengan sudah dana yang diambil dari SBSN senilai selesai ya 1,4 jembatannya, guys. triliun. Dibangun sejak tahun 2015 dan selesai di 2021. Kontraktor oke. jembatan ini yaitu Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan Utama Karya, Adikarya, dan Bangun Cipta Kontraktor. Ada 2 jembatan yang dibangun di Pulau Balang, yaitu panjang jembatan utama 804 meter dan jembatan pendekat menuju Penajam Pasar Utara 167 meter. Di antara 2 jembatan tersebut sudah selesai dan juga dibangun jalan akses di Pulau Balang sepanjang 1969 meter. Tapi jembatan Pulau Balang ini belum bisa digunakan karena jalan akses dari Balikpapan dan juga Penajam Pasar Utara belum selesai. Ketiga, Bakal selesai. dari segi infrastruktur transportasi udara juga dilakukan pengembangan 2 bandara. Woi. Pertama, Bandara ya. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan yang dikelola PT Angkasa Pura I Persero. Kemudian bandara kedua yaitu Bandara Haji Pangeran Tumenggung di Samarinda. 2 bandara ini rencananya sama-sama akan dikembangkan dengan target perpanjangan landasan pacu, penambahan taxiway, dan kapasitas terminal. Subhanallah. Selain 3 infrastruktur tadi, pemerintah juga berencana akan membangun jalan tol yang melintasi terowongan di bawah air. Jalan tol di bawah air itu rencananya akan menghubungkan ruas tol Balikpapan, Samarinda dengan ibu kota negara. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan bahwa saat ini pengembangan jalan tol di bawah air tersebut masih dalam tahap perencanaan teknis terinci atau Wah. detail engineering design. Ini harus detail sini guys. Wih, ini memang harus Di jalur terperinci. udara sudah, Sedikit berbahaya laut juga. sudah. Lalu bagaimana dengan jalur kereta?
Kabar terakhir di tahun 2021 sih, Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan sempat menjelaskan bahwa 3 koridor kereta api memang telah direncanakan akan beroperasi di ibu kota negara baru. Pertama, koridor Bandara Sepinggan sampai kawasan inti pemerintah pusat 74 dengan jarak kilometer. sekitar 74 km. Dan kedua, koridor kereta api perkotaan Balikpapan dan sekitarnya yang memiliki panjang 140 km. Ketiganya untuk regional Samarinda sampai Balikpapan merupakan koridor Trans Kalimantan Railway. Namun, hingga kini belum ada kabar terbaru yang mencuat ke publik terkait keberlanjutannya, masih dalam proses pematangan ya, termasuk nanti terkait penanggung jawab proyek kontraktor ataupun pengoperasian. Apakah jalan tol yang melintasi terowongan bawah air dan jalur kereta ini nantinya akan ditangani oleh BUMN? Wah. Mantap guys. Wow. Indah. Pembangunan yang luar biasa, Ya, sangat Pakcik. luar biasa. Karena untuk merealisasikan sesuatu pembinaan itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan mengambil masa yang singkat, tetapi kemungkinan besar akan mengambil dalam 10 tahun, 12 tahun begitu. Karena kita bermain dengan permukaan bumi. Nah, Yes, itu yang paling benar-benar. sukar. Yang sukarnya itu juga adalah ini bukannya project yang biasa, ini mega project nih. Yes, Mega ini project sangat ini mega. satu project yang sangat besar banget nih guys. Bukannya untuk membuat satu bandar ya, tapi ini membuat satu kota ini guys. Ini Betul. satu ibu kota ya. Wah, luar biasa ini guys. Betul. Tapi kita boleh lihat di sinilah di kawasan bandara utama itu sudah dijalankan 33% daripada 33%-nya. totalitasnya. Yes, itu artinya Itu proyek ini benar berjalan. nyata, berjalan lancar. Iya, semoga terus sukses, terus berjalan dengan lancar ya guys. Benar. Ini kalau kita lihat lagi tadi yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah proyek bawah air itu, ya tunel terowong ya yang menghubungkan kedua buah pulau. Wah itu luar biasa Pak Cik. Karena kalau dari bawah itu sejauh berapa meter? Enggak silap lebih dari 5 ke 10 km ya. 5-10 km ya. Wah guys itu jauh juga ya guys. Betul. Wah itu sempat merinding juga jalan di sana itu Iya ya. benar. Ya mungkin dia punya ada safety features lah untuk setiap checkpoint. Ya benar. Kalau kita lihat yang tadi ini sebenarnya ini bukanlah, jangan kalian bilang bila mau siapnya ya. Karena Itu pasti nggak gampang guys, nggak nggak gampang guys. Jangan pikir yang hari ini esok udah siap ya. Hari ini Betul. dirancang esok sudah siap, enggak. Kalian harus percaya dengan engineer-nya dan juga perancangan Allah dan juga yang udah ditabir oleh kerajaan-kerajaan Pak Jokowi ya, dan juga Betul. semua tim ya. Semoga berjalan lancar. Kalian harus doakan ya, biar one day nanti, satu hari nanti kita bisa ke sana juga yang merasa sendiri ya terowongnya guys. Betul. Kalau bukan kalian, mungkin anak cucu cicit kalian juga bisa merasai. Yang paling penting itu adalah doa kalian untuk kemakmuran negara itu juga, dan pembangunan dan infrastruktur yang lebih hebat dan berdaya saing di Insya internasional. Allah. Sebab kita tahu setiap development baru itu pasti akan ada peluang pekerjaannya juga di sana. Yes. Jadi dari sana juga kita dapat merasakan untuk berkarya di sana, berkarya Iya, juga di guys. situ. Nah, Benar-benar. Jadi Baci, yang ini nggak perlu dibahas panjang. Kita Betul, benar-benar betul. udah kagum ya. Semoga berjalan dengan lancar. Itu saja yang kita bisa dan beritahu. yang kita ketahui juga ada satu jalan raya terpanjang. Nah, terpanjang sekarang ini sudah sekitar 3.000 km. Tetapi sekarang ini bakal dipanjangkan lagi, tapi kita nggak tahu juga berapa panjangnya lagi jalan raya itu, seperti berada di Texas, California begitu jalan rayanya. Di sana panjang ya? Yes, panjang. Beribu-ribu kilometer. Begitu yang akan diusahakan di Indonesia juga. Gila, guys. Yang ini kita akan coba lihat akan datang ya. Ya, insyaallah. Semoga berjalan lancar ya. Dan juga
yang paling penting itu adalah doa daripada kita. Itu yang paling penting ya guys. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang karena kita tahu Indonesia hari ini semakin ke depan ya, semakin maju ke hadapan. Kita InsyaAllah. lihat ya gimana mungkin tahun ini atau tahun depan udah sampai 50%, 60% ya nggak tahu ya. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci. Ya, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video yang keren untuk direaksi, just komen video berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, jadi itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.